Bab 19. Bangkitkan Industri Halal Indonesia. Produk halal adalah produk-produk yang dinyatakan halal sesuai ketentuan syariat Islam. Industri produk halal merupakan bagian dari ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah sejak 3 dasawarsa terakhir. Pengembangan industri produk halal bertujuan menggayat potensi pasar domestik. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 772,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa atau 86,88% beragama Islam. Jumlah umat Islam dunia berdasarkan data World Population Review tahun 2020 mencatat 1,9 miliar jiwa atau 24% dari penduduk dunia yang totalnya sejumlah 7,755 miliar jiwa. Namun bonus demografis sebagai penduduk muslim terbesar di dunia berbanding terbalik dengan perkembangan industri halal di tanah air. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi konsumen produk makanan dan fashion halal terbesar di dunia. Pada 2019, masyarakat Indonesia membelanjakan produk makanan halal mencapai 144 miliar US dollar atau 12,6% dari pangsa pasar halal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan produk halal, bangsa ini masih melakukan impor. Ironisnya, berdasarkan data Global Islamic Economic Report (GIFR) tahun 2019, produsen 5 besar dunia produk makanan halal adalah negara-negara non-muslim. Brasil berada di garda pertama, kemudian disusul India, Amerika Serikat, Rusia, dan Argentina. Selama ini negara-negara Islam hanya menjadi market atau konsumen produk-produk halal. Padahal potensi sumber daya manusia dan alam negara-negara Islam cukup besar untuk memenuhi pangsa pasar halal dunia. Peringkat industri makanan minuman Indonesia di pasar dunia masih kalah dari negara tetangga lain di ASEAN, yakni Malaysia dan Singapura. Menurut peringkat Global Islamic Economic Indicator (GIEI) tahun 2020, industri makanan minuman halal Indonesia berada di urutan keempat. Malaysia nangkring di peringkat pertama, diikuti Singapura dan Uni Emirat Arab. Tercatat, penduduk muslim dunia berbelanja produk makanan halal pada 2019 senilai 1,17 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Tumbuh 3,1% dibandingkan 2018 yang tercatat 1,13 miliar US dollar. Kenaikan rata-rata konsumsi makanan halal pada 2019-2024 diperkirakan mencapai 3,5%. Kondisi paradoks ini menjadi keprihatinan Aman Suparman. Berbekal keyakinan dan pengalaman selama berada di Malaysia, Aman pun mendirikan APPHI, Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia pada 17 Agustus 2021. Tekad Aman, dengan adanya wadah APPHI, Indonesia mampu menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Aman ingin Indonesia tidak hanya sebagai penonton, tapi sebagai pemain dalam industri halal secara global. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi industri halal Indonesia nyaris jalan di tempat. Pertama, yakni persepsi masyarakat yang selama ini menilai produk halal identik dengan agama. Padahal di negara-negara maju, produk halal diasosiasikan sebagai produk yang higienis dan berkualitas premium. Produk halal mendapat jaminan kualitas dan kesehatan, sehingga masyarakat merasa nyaman mengkonsumsinya. APPHI ingin mengedukasi masyarakat bahwa produk halal merupakan produk yang higienis, premium quality, dan mempunyai standarisasi. Misi kita mengedukasi seluruh stakeholder industri halal, mulai dari produsen, konsumen, pemerintah, dan para pemangku kepentingan industri halal. Kita ingin halal menjadi gaya hidup, sehingga tercipta ekosistem halal, kata Aman. Kendala kedua, yakni sulitnya mendapatkan sertifikasi halal. Salah satu sebabnya, akibat transisi kebijakan dalam pengurusan sertifikasi halal. Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan sertifikasi halal beralih dari LPPOM MUI ke BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama. Dampaknya masih terdapat miscommunication di level bawah karena kurangnya sosialisasi. Selain itu, proses sertifikasi halal yang semula cepat menjadi lebih lambat. Misi APPHI diantaranya memfasilitasi agar pelaku usaha mudah mendapatkan akses sertifikasi halal. Apalagi tahun 2021,
pemerintah sudah mencanangkan program Sehati, sertifikat halal gratis untuk usaha mikro dan kecil, sehingga diharapkan akan mempermudah pelaku bisnis UMK mendapatkan sertifikat secara gratis. Meskipun terbilang baru, namun asosiasi yang berawal dari komunitas itu kini telah memiliki 1.000 lebih anggota. Sekitar 100 anggotanya sudah tersertifikasi halal. Sejumlah industri halal di tanah air sudah bergabung APPHI, yakni Wardah, Soka, JNC, Delta Food, dan sebagainya. APPHI mengakomodasi para pelaku usaha menengah hingga mikro yang bergerak di industri halal. Sebagai organisasi universal, APPHI bukan hanya wadah para pelaku usaha industri halal muslim saja, namun siapapun bisa bergabung bersama APPHI. Kita sudah ada di 10 kota besar, di antaranya Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya hingga Jogja. Meskipun baru resmi terbentuk, namun eksistensi kita sudah lebih dari 1 tahun. Kita memang masih punya tugas untuk memperbesar asosiasi, minimal 1 kepengurusan di setiap provinsi. Jelas aman. APPHI telah melakukan gebrakan di lapangan untuk mendorong geliat industri halal. Satu di antaranya, dengan menggelar kegiatan pencanangan Halal Hub dan groundbreaking pembangunan masjid di res area kilometer 72A Tol Cipularang. Acara yang berlangsung pada 28 Agustus 2021 dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir. Halal Hub tersebut diproyeksikan mampu menampung 1.000 pelaku usaha halal, mulai dari sektor kecil hingga menengah. Di sana juga akan dibangun tempat ibadah dan arena komunitas bagi kaum muslim. Rest area yang terletak di sisi kiri rute perjalanan Jakarta-Bandung selalu ramai di akhir pekan atau masa liburan. Keberadaan Halal Hub akan menjadi daya tarik baru bagi pengunjung. Pak Erick Thohir sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah mendukung penuh terwujudnya Indonesia sebagai produsen terbesar industri halal. Tegas Aman, yang juga anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. APPHI menargetkan membangun Halal Hub di 5 kota besar di Indonesia. Kedepan, diharapkan minimal ada 1 Halal Hub di setiap provinsi. Halal Hub merupakan cikal bakal terbentuknya kawasan industri halal atau KIH di Indonesia. APPHI mendorong pemerintah untuk gencar membangun kawasan industri halal di tanah air. Saat ini sudah dibentuk kawasan industri halal, misalnya Halal Industri Park Sidoarjo atau HIPS, Jawa Timur. Namun jumlah tersebut perlu ditingkatkan. Aman yakin dukungan pemerintah Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sangat besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara produsen produk halal terbesar di dunia. Bahkan pemerintah mematok target pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Kebijakan pemerintah secara top-down dilakukan dengan membentuk pusat pemberdayaan industri halal, setingkat eselon 2 di Kementerian Perindustrian. Presiden Joko Widodo mengharapkan organisasi keumatan seperti Masyarakat Ekonomi Syariah menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia harus menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Dan alhamdulillah, perkembangan ekonomi syariah kita cukup pesat. Kata Presiden Jokowi saat berpidato pada peringatan Hari Santri Nasional 2021 dan peluncuran logo Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES di Istana Negara, Jakarta. Berdasar data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, pada tahun 2018 ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat 10 besar dunia. Kemudian, pada tahun 2019 naik ke peringkat 5. Di tahun 2020, ekonomi syariah Indonesia sudah berada di peringkat 4 dunia. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi para pengusaha, cita-cita ekonomi syariah Indonesia menjadi peringkat pertama dunia, insya Allah tercapai.